Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Apakah hari ini masuk semua? Baik, hari ini masuk semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai zat dan juga karakteristiknya. Kemudian kita juga akan sedikit membahas mengenai fotosintesis pada tumbuhan. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya, mengapa air atau H2O yang kalian gunakan untuk mandi mudah sekali untuk berubah bentuk, sedangkan benda lainnya seperti kayu ataupun balok sulit untuk berubah bentuk? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi silahkan simak pembelajaran pada hari ini dengan baik ya. Nah, berikut adalah peta konsep mengenai materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Bisa dilihat, nanti kita akan membahas mengenai zat dan juga karakteristiknya, yaitu berdasarkan wujudnya, kemudian berdasarkan komposisinya. Zat berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3, yaitu ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Ketika zat tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya, bisa dilihat berdasarkan susunan antar partikelnya yang berbeda ya. Sehingga zat padat dilihat susunan partikelnya itu sangat rapat sehingga dia sulit untuk berubah bentuk. Kemudian untuk zat cair, dia memiliki susunan partikel yang lebih renggang sehingga dia mudah untuk berubah bentuk. Kemudian yang terakhir yaitu ada zat gas. Dia memiliki susunan partikel yang sangat renggang dibandingkan zat-zat yang lainnya sehingga dia mudah sekali untuk berubah bentuk. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada perubahan wujud zat. Di dalam perubahan wujud zat ketiga zat tersebut terdapat peristiwa pelepasan atau penerimaan kalor. Nah, untuk peristiwa pelepasan kalor ada 3, yaitu ada mengkristal, mengembun, dan juga membeku. Kemudian untuk peristiwa penerimaan kalor, contohnya itu ada menyublim, menguap, dan juga mencair. Kemudian kalor dan perpindahannya. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya, karena terdapat perbedaan suhu. Ketika dua benda memiliki perbedaan suhu, maka kalor akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, untuk satuan kalor itu ada joule atau disingkat dengan huruf J besar dan juga kalori. Nah, berikut adalah grafik perpindahan kalor dari Q1, Q2, Q3, Q4 hingga Q5. Nah, di dalam grafik tersebut bisa dilihat bahwa rumus pada Q1, Q3, dan Q5 itu sama karena memiliki bentuk yang sama, yaitu dengan rumus M dikali C kali delta T. Q merupakan kalor yang diserap. Kemudian untuk M itu adalah massa benda, delta T adalah perubahan suhu, dan C adalah kalor jenis. Nah, untuk Q2 rumusnya yaitu M kali L, yaitu massa benda dikali kalor laten. Nah, untuk Q4 dia rumusnya M kali U atau massa benda dikali kalor laten dalam bentuk uap. Kemudian ada zat berdasarkan komposisinya. Nah, dibagi menjadi 2, yaitu ada zat tunggal dan juga zat campuran. Yang pertama kita akan bahas mengenai zat tunggal. Zat tunggal merupakan materi yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah berubah dan komposisinya yang tetap. Nah, zat tunggal masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu ada unsur dan juga senyawa. Unsur merupakan satu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Sedangkan senyawa merupakan zat yang terdiri dari 2 atau lebih unsur yang berbeda. Nah, contoh dari unsur yaitu ada emas dengan lambang AU, besi dengan lambang Fe, dan juga natrium dengan lambang Na. Nah, dalam unsur tersebut ada aturan untuk menuliskan lambangnya ya. Penamaan lambang unsur diawali dengan huruf kapital dengan nama depan unsur, kemudian diikuti dengan huruf kecil di belakangnya seperti hidrogen dengan lambang H besar. Kemudian untuk argon dia dirumuskan dengan A besar dan R kecil. Nah, berikut adalah sistem periodik unsur yang ada di alam ya. Nah, di dalam sistem periodik unsur terdapat 18 golongan, 7 periode,
Nah, di dalam unsur-unsur tersebut memiliki sifat yang sama pada satu golongan. Sedangkan untuk satu periode yaitu memiliki sifat yang berbeda. Nah, contoh dari senyawa yaitu ada NaCl, yaitu dari unsur Na plus Cl- atau natrium klorida. Kemudian ada H2O, yaitu terbentuk berdasarkan H2 plus ditambah dengan O sehingga terbentuk hidrogen. Kemudian ada FeNO2 2 terbentuk dari Fe2 plus NO2- atau besi 2 nitrit. Nah, yang berikutnya yaitu ada campuran. Campuran merupakan dua atau lebih zat tunggal yang tercampur tanpa terjadi reaksi kimia. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, campuran homogen merupakan zat tunggal yang menyusun satu kesatuan sehingga tidak terlihat dengan jelas. Contohnya itu ada udara yang terbentuk dari unsur nitrogen, O2, dan karbon dioksida. Kemudian ada heterogen, merupakan kumpulan dari beberapa zat tunggal yang masih terlihat jelas sifat unsurnya. Contohnya itu ada campuran air dan minyak. Campuran air dan minyak tidak dapat menyatu secara utuh karena memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Nah, berikut ada molekul. Molekul merupakan dua atom atau lebih yang saling membentuk ikatan kimia. Nah, molekul masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada molekul unsur dan juga molekul senyawa. Nah, pada molekul unsur merupakan molekul yang terdiri dari satu jenis atom saja. Contohnya itu ada O2 atau oksigen. Bisa dilihat bahwa O2 itu terbentuk dari unsur O, yaitu ada dua ya, sehingga disebut dengan O2 atau oksigen. Kemudian ada molekul senyawa, yaitu merupakan molekul yang terdiri dari dua atau lebih unsur yang berbeda. Nah, contohnya itu ada air atau H2O. Bisa dilihat, O diapit oleh dua unsur H, sehingga terbentuk H2O. Nah, pada molekul senyawa tersebut kan terdapat air contohnya. Nah, pada selanjutnya kita akan membahas mengenai fotosintesis. Nah, pada sistem fotosintesis ini membutuhkan air sebagai bahan untuk melakukan fotosintesis atau pengolahan makanan pada tumbuhan, karena air merupakan unsur yang penting dalam pembuatan makanan pada tumbuhan. Kemudian ada juga matahari. Sinar matahari berperan penting dalam proses pembuatan makanan. Nah, meskipun pada fotosintesis itu juga dilakukan pada malam hari, namun pada siang hari merupakan fotosintesis yang paling utama dilakukan. Nah, apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis merupakan suatu proses pengolahan makanan oleh organisme autotrof atau yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya itu ada tumbuhan. Dengan menggunakan energi dan juga cahaya matahari yang diserap oleh klorofil untuk mengubah molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Nah, untuk reaksi kimia pada fotosintesis pada tumbuhan yaitu ada 6 CO2 atau karbon dioksida plus 6 H2O atau air. Nah, dengan menggunakan bantuan cahaya matahari dan juga klorofil pada tumbuhan atau tepatnya pada daun akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa. Kemudian ada juga 6O2 atau oksigen. Nah, untuk glukosa ini akan disimpan dalam cadangan makanan tumbuhan itu sendiri. Sedangkan oksigen akan dikeluarkan menuju keluar tubuh tumbuhan. Nah, oksigen merupakan bahan yang penting untuk kita gunakan sebagai pernafasan, sehingga hasil fotosintesis ini sangat berguna bagi manusia. Nah, sedangkan manusia menghasilkan karbon dioksida yang dibutuhkan untuk tumbuhan untuk proses fotosintesis ini sendiri, sehingga kita dengan tumbuhan melakukan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan satu sama lainnya. Nah, itu dia materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini.
Nah, kemudian sekarang silahkan anak-anak untuk membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas dari Ibu. Nah, silahkan untuk membentuk 2 kelompok. Nah, berikut adalah lembar kerja peserta didik yang Ibu buat untuk kalian kerjakannya. Berikut ada lembar kerja peserta didik untuk kelompok 1 dan juga ada lembar kerja peserta didik untuk kelompok 2. Silakan Ibu beri waktu untuk dapat mengerjakan tugas tersebut secara berkelompok. Nah, kemudian nanti silakan melakukan presentasi perwakilan saja ya, satu kelompok satu saja. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Silahkan sekarang perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya ya, agar teman-teman yang lain dapat mengetahui bagaimana hasil dari diskusinya. Baik, kegiatan diskusi telah selesai. Ibu memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada anak-anak karena sudah mau untuk melakukan presentasi dengan baik. Nah, kemudian kegiatan diskusi juga berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu merasa anak-anak sudah memahami apa yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, karena kegiatan pembelajaran sudah selesai, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama, agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat baik kehidupan kita maupun orang lain di kehidupan atau di masa yang akan datang. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Terima kasih yang mengucapkan kepada anak-anak karena sudah mau mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.